Selamat datang, kami dari kelompok IIP 2 akan mempresentasikan hasil penelitian kami. Saya Feni Bestari Nurlita. Saya Kias Kakeknya. Saya Jessica Krisanti. Dan saya Made Semeru. Dalam kegiatan ekonomi, harga merupakan nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli. Selain itu, harga juga merupakan suatu faktor yang dapat memengaruhi keputusan konsumen. Dalam sebuah negara, harga pada sektor pertanian yang berperan sebagai industri hulu memiliki pengaruh pada sektor lain. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi tinggi dalam mengembangkan sektor pertanian. Hal tersebut cukup relevan, mengingat sektor pertanian Indonesia merupakan salah satu sektor pendukung utama karena hasil produksinya dijadikan sebagai bahan baku bagi sektor lain. Berdasarkan grafik tersebut, pada tahun 2010 sampai 2018 dapat dilihat bahwa sektor pertanian memiliki kontribusi yang cukup tinggi terhadap PDB di Indonesia. Selain ini positif, peran sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi nasional juga semakin penting dan strategis. Hal tersebut dilihat dari kontribusi yang semakin meningkat pada tahun 2014. Sektor pertanian berkontribusi sebesar 13,14% terhadap ekonomi nasional, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 13,53%. Produksi yang efisien akan memengaruhi output pertanian yang juga akan membentuk harga yang berlaku di pasar. Fluktuasi harga yang tinggi menyebabkan penerimaan dan keuntungan usaha yang diperoleh petani dari hasil kegiatan produksi sangat berfluktuasi. Fluktuasi harga komoditas pertanian berdampak signifikan terhadap inflasi dan menciptakan instabilitas harga. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada bagaimana efisiensi produksi dapat memengaruhi pembentuk harga. Dan penelitian ini juga berfokus pada bagaimana peran institusi keuangan seperti pemberian kredit, serta pemberian asuransi pertanian dalam membantu petani memproduksi hasil komoditas serta membantu dalam pelindungan ketika gagal panen. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa tingkat harga pada sektor pertanian dapat memengaruhi pertumbuhan sektor lainnya yang membutuhkan sektor pertanian. Dengan demikian, berdasarkan orang tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana output pertanian dapat dipengaruhi oleh faktor produksi yaitu kapital dan labor. Yang kedua, bagaimana peran institusi keuangan seperti pemberian kredit dalam membantu petani memproduksi hasil komoditas. Dan yang ketiga, bagaimana output sektor pertanian dan pendapatan dapat memengaruhi harga. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai faktor pembentuk harga. Harga terbentuk melalui hasil dari interaksi antara penjual dan pembeli. Harga dipengaruhi oleh kuantitas barang yang ditransaksikan. Dari sisi pembeli, semakin tinggi permintaan terhadap suatu komoditas akan meningkatkan harga. Sementara itu, dari sisi supply, semakin banyak barang yang dijual akan menurunkan harga. Fluktuasi produksi akan menyebabkan pergeseran kurva penawaran. Jika diilustrasikan, maka hubungan antara pasokan dan permintaan terlihat pada gambar. Setiap kenaikan pasokan sebesar S0, S1 akan menurunkan harga sebesar P0, P1. Dan begitu pula sebaliknya, setiap penurunan pasokan sebesar S0, S1 akan menurunkan harga sebesar P0, P2. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai teori produksi Koch-Douglas. Pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh output yang dihasilkan. Output barang dan jasa suatu perekonomian tergantung pada jumlah input atau faktor-faktor produksi dan kemampuan untuk mengubah input menjadi output. Hubungan kuantitatif jumlah input dalam memproduksi suatu output disebut sebagai fungsi produksi. Output akan tumbuh melalui kenaikan input maupun produktivitasnya yang dapat dilihat pada formula fungsi produksi seperti pada gambar. Yang dijelaskan bahwa Y merupakan output, A merupakan produktivitas atau teknologi, dan K merupakan kapital, M adalah jumlah pekerja. Selanjutnya terdapat kredit pertanian. Kredit yang diajukan pada sektor pertanian termasuk kredit produktif yang menghasilkan barang berupa bahan makanan utama rakyat Indonesia. Secara teoritis, dalam penyediaan dana, sebetulnya lembaga perbankan formal memiliki potensi untuk membantu pembiayaan usaha pertanian. Dengan adanya pasokan kredit, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan petani dalam membeli input, sehingga produktivitas panen meningkat,
Secara umum, program bantuan kredit untuk sektor pertanian salah satunya bersumber dari APBN yang ditunjukkan untuk membantu para petani mendapatkan modal. Selain kredit pertanian, terdapat juga asuransi kredit pertanian. Asuransi kredit pertanian ditanggung oleh perusahaan asuransi yang berupa resiko gagal bayar atas kredit yang diberikan kepada petani karena berbagai sebab tertentu. Selain itu terdapat asuransi pertanian. Dalam menghadapi resiko atau yang tidak kepastian oleh petani, pemerintah melakukan program bantuan berupa asuransi pertanian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Nomor 2013, dapat disimpulkan bahwa tujuan asuransi pertanian adalah untuk memberikan perlindungan kepada petani dari resiko kerugian. Kerugian nilai ekonomi usaha tani akibat gagal panen agar petani dapat tetap memiliki modal kerja untuk penanaman berikutnya. Asuransi ini juga merupakan wujud keberpihakan pemerintah dalam upaya menjaga stabilitas ketahanan bahan pangan pokok terutama sektor pertanian agar selalu terjaga. Harga merupakan komponen penting atas nilai suatu produk. Harga dapat ditentukan oleh permintaan dan penawaran produk tersebut di pasar. Pendapatan merupakan salah satu pembentuk dari permintaan. Ketika pendapatan yang dimiliki konsumen meningkat, maka akan mendorong masyarakat untuk melakukan konsumsi, yang pada gilirannya akan meningkatkan permintaan. Dengan demikian, harga di sektor pertanian akan dipengaruhi oleh pendapatan konsumen. Selanjutnya, pembentukan harga juga dapat dipengaruhi oleh jumlah output yang dihasilkan dalam sektor pertanian. Apabila jumlah barang tersebut yang ditawarkan menurun, maka harga barang tersebut akan meningkat. Hal ini terjadi karena penurunan jumlah output akan menyebabkan suatu komoditas dalam sektor pertanian semakin langka, sehingga akan meningkatkan harga. Suatu proses produksi dalam menghasilkan output memerlukan beberapa faktor yang akan menjadi input. Faktor-faktor tersebut merupakan faktor produksi dalam sektor pertanian, yaitu tenaga kerja atau labor dan modal atau capital. Penelitian yang kami lakukan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dengan teknik analisis two-stage least square. Data yang kami gunakan merupakan data time series dari tahun 2010 hingga tahun 2018 dengan jangka waktu 3 bulan di Indonesia. Berikut merupakan model penelitian yang kami gunakan, di mana pada persamaan pertama kami menggunakan IHP yang dipengaruhi oleh output dan income. Sedangkan pada persamaan kedua, kami menggunakan output yang dipengaruhi oleh capital dan labor. Berikut merupakan data dan sumber data yang kami gunakan. Variabel kapital menggunakan proksi kredit investasi perbankan sektor pertanian. Labor menggunakan proksi jumlah tenaga kerja sektor pertanian. Output pertanian menggunakan proksi PDB atas dasar harga berlaku. Harga di sektor pertanian kami menggunakan proksi indeks harga produsen sektor pertanian. Sedangkan variabel pendapatan dengan proksi PDB per kapita. Semua sumber data yang kami gunakan merupakan dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Berikut merupakan hasil regresi persamaan pertama, di mana variabel IHP merupakan variabel dependen. Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel output signifikan negatif mempengaruhi variabel IHP. Dengan interpretasi, apabila variabel output naik sebesar 1 satuan, maka IHP akan turun sebesar 0,0000158 satuan. Hal ini disebabkan oleh terjadinya penambahan output akan menyebabkan persediaan barang pertanian yang lebih banyak, terutama ketika tidak diiringi dengan pertambahan demand terhadap barang pertanian, maka suplai barang pertanian akan melimpah. Melimpahnya komoditas pertanian akan menyebabkan petani tidak memiliki bargaining power untuk menentukan harga dan akan menjadi price taker. Hal ini akan membuat harga pada komoditas pertanian akan menurun. Sedangkan pada variabel income signifikan tidak mempengaruhi IHP. Hal ini dapat terjadi karena meskipun pendapatan masyarakat mengalami perubahan atau berfluktuasi, hal tersebut tidak akan mempengaruhi perubahan demand terhadap barang pertanian. Hal ini disebabkan karena barang pertanian merupakan barang pokok yang dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemudian pada hasil regresi persamaan kedua, di mana variabel output merupakan variabel dependen. Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel labor tidak mempengaruhi variabel output. Hal ini dapat terjadi karena pada sektor pertanian, labor yang digunakan merupakan unskilled labor.
Sesuai dengan gagasan Todaro bahwa pertambahan jumlah tenaga kerja yang tidak diiringi dengan kemampuan yang meningkat akan menyebabkan terhambatnya output yang dihasilkan. Sedangkan pada variabel capital atau kredit pertanian memiliki hubungan positif terhadap variabel output. Dengan interpretasi, apabila capital naik sebesar 1 satuan, maka output akan naik sebesar 0,007 satuan. Hal ini sesuai dengan teori produksi yang mengatakan bahwa jumlah modal dalam suatu sektor akan mempengaruhi output pada sektor tersebut. Kredit pertanian dianggap sebagai hal yang sangat penting dalam memberikan pinjaman modal untuk para petani dan meningkatkan produktivitas petani. Oleh karena itu, semakin besar modal yang digunakan dalam sektor pertanian, maka output pertanian akan meningkat pula. Pemberian kredit terhadap sektor pertanian akan bertujuan untuk menambahkan modal agar para petani dapat memperluas usaha mereka. Apabila kegiatan di sektor pertanian yang dihadapkan oleh risiko yang cukup tinggi ini dibiarkan, maka akan berdampak pada ketahanan pangan nasional, terlebihnya pada ketersediaan bahan pangan. Hal ini juga akan berdampak pada stabilitas harga yang ada dalam sektor pertanian. Oleh karena itu, pemerintah menawarkan program bantuan berupa asuransi kredit pertanian untuk meminimalisir risiko gagal bayar yang kemungkinan dihadapi oleh petani. Apabila terjadi gagal panen, petani akan mendapatkan ganti rugi dari perusahaan asuransi untuk melunasi kredit perbankan. Dengan demikian, petani dapat melunasi kreditnya dan tetap memproduksi hasil komoditas pada periode berikutnya sehingga output pertanian akan terjaga. Selain asuransi kredit pertanian, pemerintah juga menawarkan program bantuan berupa asuransi pertanian. Asuransi pertanian yang ditawarkan merupakan salah satu skema pendanaan yang berkaitan dengan pembagian risiko dalam hal kegiatan di sektor pertanian. Asuransi ini bertujuan untuk melindungi petani dari kerugian yang menyebabkan penurunan hasil panen yang disebabkan oleh bencana alam, hama, dan penyakit. Dalam asuransi pertanian, petani tidak diharuskan untuk memiliki kredit dalam perbankan dan untuk menjadi peserta asuransi. Asuransi kredit pertanian dan asuransi pertanian memberikan manfaat bagi para petani dalam sisi finansial terhadap kerugian akibat gagal panen. Adanya produktivitas yang terkendali dengan dibantu oleh program lembaga keuangan akan membentuk harga pada sektor pertanian yang lebih stabil. Berdasarkan hasil penemuan ini, maka dapat disimpulkan bahwa output dapat mempengaruhi harga pertanian melalui capital atau kredit dalam sektor pertanian, dibantu oleh pemberian program kredit terhadap sektor pertanian yang bertujuan untuk menambahkan modal para petani agar dapat memperluas usaha mereka. Selain itu, pemerintah juga menawarkan program bantuan berupa asuransi kredit pertanian dan asuransi pertanian untuk melindungi petani dari kerugian yang menyebabkan penurunan hasil panen. Adanya produktivitas yang terkendali dengan dibantu oleh program dari lembaga keuangan akan membentuk harga yang lebih stabil. Hal ini dapat terjadi karena ketika suplai yang diberikan kepada pasar lebih terjamin, maka perkembangan sektor pertanian akan lebih mudah diprediksi oleh berbagai macam pihak yang akan mengkonsumsi barang pertanian. Sekian penjelasan dari kelompok kami, mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan semoga video ini dapat bermanfaat.